Puji Tuhan, salam sejahtera dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, salam sehat selalu. Pada kesempatan siang hari ini saya akan memberikan tugas untuk pendidikan agama Kristen dan budi pekerti bab 3 dan 4 untuk siswa-siswi SMK Budi Utomo Cilacap dan SMK Budi Utomo 3 Maus. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus yang hari ini kembali kami siswa-siswi SMK Budi Utomo Cilacap dan Maus akan mengikuti kegiatan belajar mengajar daring. Tuhan Yesus menolong, memberkati Bapa sebelum kami mengerjakan setiap tugas-tugas yang akan kami kerjakan. Tuhan, berikan kami hikmat, akal budi, kecerdasan sehingga kami boleh dapat mengerjakan setiap soal-soal dengan baik. Terlebih kami boleh dapat mengamalkan setiap materi yang sudah kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk materi tugas bab 3 dan 4 untuk kelas 10. Bab 3 dengan tema menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Pertanyaan yang pertama, apa yang menyebabkan Adam dan Hawa saling melepaskan tanggung jawab mereka setelah Tuhan Allah mengetahui bahwa mereka telah melanggar perintah Allah? Yang kedua, kalau kalian menjadi Nehemia, menikmati jabatan yang tinggi di negeri asing, maukah kalian melepaskannya demi membangun masyarakat kalian atau gereja kalian di tanah air? Jelaskan alasan-alasan bagi jawaban kalian itu. Untuk bab 4, pertanyaan untuk kelas 10 dengan tema mengasihi dan menghasilkan perubahan. Hanya satu pertanyaan. Dr. Martin Luther King Jr. mengatakan, kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya terang yang dapat melakukannya. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya cinta kasih yang dapat melakukannya. Apakah kalian setuju dengan kata-kata ini? Kalau iya, mengapa? Dan jika tidak, coba jelaskan alasan kalian. Itu untuk tugas kelas 10. Sedangkan tugas untuk kelas 11 bab 3 dengan tema bertumbuh sebagai keluarga Allah. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, menurut kalian mengapa keluarga Kristen disebut sebagai keluarga Allah? Yang kedua, sebutkan ciri-ciri keluarga Allah. Yang ketiga, bagaimana peran serta remaja untuk meningkatkan keluarga agar dapat menjadi keluarga Allah? Bab 4 dengan tema keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang harus dilakukan agar keluarga kalian benar-benar hidup di dalam Kristus? Yang kedua, sikap apa yang harus kalian lakukan untuk mendukung keluarga kalian agar tetap bertumpu kepada Kristus sebagai fondasi keluarga? Itu soal untuk kelas 11. Sedangkan soal atau tugas untuk kelas 12 bab 3 dengan tema demokrasi dan hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab. Yang pertama, kalian harus mempelajari membaca Kitab 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16. Ada 3 pertanyaan dari pasal itu. Yang pertama, apakah isi dari kitab yang kalian pelajari? Yang kedua,
Apa kaitannya dengan hak asasi manusia? Yang ketiga, apa penilaian kalian terhadap tokoh yang memerintah di dalam kitab 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16. Sedangkan untuk bab 4 dengan tema sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Pertanyaannya, menurut kalian, apakah yang harus dilakukan oleh gereja dalam kaitannya dengan demokrasi? Apakah gereja harus ikut berpolitik? Silakan dijawab setiap pertanyaan sebagai nilai tugas untuk kalian. Puji Tuhan, untuk mengakhiri, mari kita sama-sama kembali tundukkan kepala, kita berdoa. Segala pujian, ucapan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah memimpin setiap kegiatan belajar mengajar kami, sehingga kami boleh sampai di bab yang keempat. Itu semua oleh karena pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh dapat melalui setiap pelajaran, setiap materi yang ada. Saat ini kami akan mengerjakan tugas-tugas untuk bab 3 dan 4. Tuhan tolong memberkati, berikan kami hikmat, akal budi, kecerdasan, pandaian, supaya kami boleh dapat mengerjakan semuanya dan boleh mendapatkan hasil yang terbaik, sehingga nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, salam sehat selalu. Amin.